Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama adalah sebuah tugas yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, ya, maka Allah akan fahamkan dia dalam hal agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, sudah semestinya kita berupaya sebaik-baiknya dalam menimba ilmu. Nah, untuk bisa meraih apa yang kita idam-idamkan ini, tentunya ada adab-adab yang harus diperhatikan agar ilmu yang kita peroleh membuahkan berkah dan rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketenangan dan rahmat yang menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka dan Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di dekatnya. Barang siapa yang kurang amalannya, maka nasabnya tidak mengangkatnya." Majelis ilmu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari para ulama Rabbani. Bahkan mengadakan majelis ilmu merupakan perkara penting yang harus dilakukan oleh seorang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menghadiri majelis ilmu. "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala khilaqul dzikr. Jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah taman surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau kemudian menjawab, "Halaqah dzikir," atau majelis ilmu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Begitu pentingnya sebuah adab dalam Islam sehingga memunculkan sebuah pepatah Arab yang mengatakan kemuliaan itu adalah karena adab kesopanan, bukan karena keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang Islam, ya, termasuk di dalamnya adalah masalah adab. Seorang penuntut ilmu harus menghiasi dirinya dengan adab dan akhlak yang mulia. Juga harus mengamalkan ilmunya dengan menerapkan akhlak yang mulia, baik terhadap dirinya maupun kepada orang lain. Lalu apa saja adab-adab yang selayaknya diperhatikan ketika seorang menuntut ilmu syar'i? Yang pertama adalah mengikhlaskan niatnya dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah. Padahal di dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Hendaklah kepergian kita, duduknya kita, seorang penuntut ilmu ke majelis ilmu hanya karena Allah semata, tanpa disertai ria dan ingin dipuji oleh orang lain. Seorang penuntut ilmu hendaklah bermujahadah dalam meluruskan niatnya, karena ia akan mendapatkan kesulitan dan kelelahan dalam meluruskan niatnya tersebut.
Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya hanya ditujukan untuk mencari wajah Allah Azza wa Jalla, tetapi dia justru berniat untuk meraih kehidupan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Kemudian adab yang kedua yaitu bersemangat menghadiri majelis ilmu. Kesungguhan dan semangat yang tinggi dalam menghadiri majelis ilmu tanpa mengenal lelah dan kebosanan sangat diperlukan sekali. Janganlah merasa cukup dengan menghitung banyaknya kita hadir di dalam majelis ilmu. Akan tetapi, hitunglah berapa besar dan banyak kebodohan kita. Sedangkan ilmu kita yang kita miliki hanya sedikit sekali. Alangkah indahnya ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan, ilmu adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang yang disukainya. Tidak ada seorang pun yang mendapatkannya karena keturunan. Seandainya didapatkan dengan keturunan, tentulah orang yang paling berhak adalah ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian adab yang ketiga yaitu bersegera datang ke majelis ilmu dan tidak terlambat, bahkan harus mendahuluinya dari selainnya. Seseorang bila terbiasa bersegera dalam menghadiri majelis ilmu, maka akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Sehingga Asy-Sya'bi ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini semua? Kemudian ia menjawab, tidak bergantung kepada orang lain, berpergian ke negeri-negeri dan sabar seperti sabarnya keledai, serta bersegera seperti bersegeranya elang. Kemudian adab yang keempat yaitu mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang ada di majelis ilmu yang tidak dapat dihadirinya. Terkadang seseorang tidak dapat menghadiri satu majelis ilmu karena alasan tertentu seperti sakit dan yang lainnya, sehingga tidak dapat memahami pelajaran yang ada dalam majelis tersebut. Dalam keadaan seperti ini, hendaklah ia mencari dan berusaha mendapatkan pelajaran yang terlewatkan itu, karena sifat pelajaran itu seperti rangkaian. Jika hilang darinya satu bagian, maka dapat mengganggu yang lainnya. Kemudian adab yang kelima adalah mencatat faidah-faidah yang didapatkan dari kitab. Mencatat faidah dalam pelajaran di dalam kitab tersebut atau di dalam buku tulis khusus akan bermanfaat jika dibaca ulang untuk menjawab permasalahan-permasalahan hidup. Kemudian adab yang keenam yaitu tenang dan tidak sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Ini termasuk adab yang penting dalam majelis ilmu. Imam Az-Zahabi menyampaikan kisah Ahmad bin Sinan ketika beliau berkata, tidak ada seorang pun yang bercakap-cakap di majelis Abdurrahman bin Mahdi, pena tidak bersuara, tidak ada yang bangkit, seakan-akan di kepala mereka ada wudhu, atau seakan-akan mereka berada di dalam sholat. Jika beliau melihat seseorang dari mereka tersenyum atau berbicara, maka dia akan mengenakan sandalnya dan kemudian keluar. Masya Allah ya. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah tidak boleh berputus asa. Terkadang sebagian kita telah hadir
di suatu majelis ilmu dalam waktu yang lama, akan tetapi tidak dapat memahaminya kecuali sedikit sekali. Lalu timbul dalam diri kita perasaan putus asa dan tidak mau lagi untuk duduk di dalam majelis ilmu tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak boleh terjadi karena telah dimaklumi bahwa akal dan kecerdasan setiap orang itu berbeda. Kecerdasan tersebut akan bertambah dan berkembang karena dibiasakan. Semakin sering seseorang membiasakan dirinya, maka semakin kuat dan baik kemampuannya. Lihatlah kesabaran dan keteguhan para ulama dalam menuntut ilmu dan mencari jawaban dalam satu permasalahan. Dan adab selanjutnya yaitu adab ke-8, tidak memotong pembicaraan guru. Termasuk adab yang harus diperhatikan dalam majelis ilmu yaitu tidak memotong pembicaraan guru, karena hal itu adab yang buruk. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta orang yang tidak mengerti haknya ulama. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian adab yang ke-9, beradab dalam bertanya. Bertanya adalah kunci ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Demikianlah pula Rasulullah SAW mengajarkan bahwa obat kebodohan yaitu bertanya, sebagaimana sabdanya, "Ala sa'alu idlam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyis su'al." Seandainya mereka bertanya, sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Adapun adab-adab yang harus diperhatikan dalam bertanya yaitu tanya perkara yang tidak diketahuinya dengan tidak bermaksud menguji. Kemudian tidak boleh menanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan, yang jawabannya dapat menyusahkan penanya atau menyebabkan kesulitan bagi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang tidak diterangkan kepadamu. Niscaya akan menyusahkanmu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Maka Allah Maha memaafkan kamu tentang hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian diperbolehkan bertanya kepada seorang alim tentang dalil dan alasan pendapatnya. Kemudian diperbolehkan bertanya tentang ucapan seorang alim yang belum jelas. Tidak bertanya tentang sesuatu yang telah engkau ketahui jawabannya untuk menunjukkan kehebatan, gitu ya, untuk menunjukkan kehebatan diri kita atau melecehkan orang lain. Demikian adab-adab yang harus diperhatikan ketika bertanya dalam majelis. Kemudian adab selanjutnya yaitu ketika kita berada dalam majelis ilmu adalah adab yang ke-10, mengambil akhlak dan budi pekerti gurunya. Tujuan hadir di dalam majelis ilmu bukan hanya terbatas kepada faedah keilmuan semata. Ada hal lain juga yang harus mendapat perhatian serius, yaitu melihat dan mencontoh akhlak gurunya. Demikianlah para ulama terdahulu. Mereka menghadiri majelis ilmu juga untuk mendapatkan akhlak dan budi pekerti seorang alim, untuk dapat mendorong mereka berbuat baik dan berakhlak mulia. Abu Bakar Al-Mutawi'i juga berkata, "Saya menghadiri majelis Abu Abdillah. Beliau sedang mengimla musnad pada anak-anaknya 12 tahun.
dan saya tidak menulis, akan tetapi saya hanya melihat adab dan akhlaknya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum